Karena itu, ia menempati posisi yang sangat penting dalam tradisi keilmuan, terutama dalam menjawab pertanyaan mendasar. Apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan? Secara historis, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang secara khusus menelah hakikat ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, serta proses yang melingkupinya. Pada dasarnya, filsafat ilmu tidak hanya membicarakan hasil pengetahuan, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu lahir, dibangun, diuji, dan dimanfaatkan oleh manusia. Karena itu, ia menempati posisi yang sangat penting dalam tradisi keilmuan, terutama dalam menjawab pertanyaan mendasar. Apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan? Secara historis, filsafat ilmu berkembang sebagai respon terhadap pergulatan panjang manusia dalam memahami realitas. Dari masa Yunani kuno, Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah mempersoalkan perbedaan antara pengetahuan sejati, episteme, dan sekadar pendapat, doxa. Di era modern, tokoh-tokoh seperti Francis Bacon, René Descartes, hingga Immanuel Kant berupaya menyusun kerangka epistemologis yang lebih sistematis agar ilmu memiliki fondasi kokoh dan dapat dibedakan dari takhayul atau spekulasi belaka. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu mencakup 3 aspek utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membicarakan apa yang menjadi objek pengetahuan, apakah realitas yang bersifat empiris, rasional, atau bahkan transenden. Epistemologi menelah cara atau metode memperoleh pengetahuan, mencakup perdebatan antara rasionalisme, empirisme, positivisme, hingga paradigma kritis dan postmodern. Sedangkan aksiologi membahas tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan. Misalnya, apakah ilmu hanya berorientasi pada kebenaran semata atau juga harus memberi manfaat sosial, moral, dan ekologis. Di era kontemporer, filsafat ilmu menjadi semakin penting karena dunia ilmu pengetahuan menghadapi dinamika baru yang dipicu oleh globalisasi, revolusi digital, dan perkembangan kecerdasan buatan. Pertanyaan kritis pun muncul. Apakah pengetahuan yang dihasilkan AI dapat disebut sebagai ilmu? Bagaimana kedudukan algoritma dalam epistemologi? Apakah ilmu masih netral, ataukah ia syarat kepentingan ekonomi, politik, dan budaya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu bukanlah wacana kuno, melainkan sarana refleksi kritis yang selalu relevan dalam menjawab tantangan zaman. Lebih jauh, filsafat ilmu juga mengajarkan manusia untuk bersikap rendah hati terhadap pengetahuan. Ilmu bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan selalu terbuka untuk diuji, dikritik, bahkan ditolak bila tidak sesuai dengan realitas. Dengan kesadaran ini, para ilmuwan maupun praktisi akademik dapat menghindari sikap arogan, serta lebih terbuka pada dialog lintas disiplin dan lintas budaya. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat dipahami sebagai refleksi kritis, sistematis, dan mendalam tentang pengetahuan. Ia berfungsi sebagai kompas yang menuntun manusia agar tidak terjebak pada sekadar teknis, melainkan tetap menimbang aspek etis, humanis, dan transendental dari ilmu itu sendiri. Dalam konteks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, filsafat ilmu dapat menjadi landasan bagi pembangunan ilmu yang tidak hanya canggih secara teknologi. Baik, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dalam buku ajar filsafat ilmu untuk Magister Manajemen UMAHA. Bab Filsafat Islam dalam konteks filsafat ilmu. Filsafat Islam memiliki posisi unik dalam sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sebuah sistem berpikir yang mencoba menjembatani wahyu dengan akal, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada tradisi ilmiah global. Dalam tradisi keilmuan, filsafat Islam sering dipandang sebagai titik temu antara filsafat Yunani, filsafat Timur, dan penafsiran keilmuan yang bersumber dari ajaran agama. Secara historis, filsafat Islam berkembang sejak abad ke-8 hingga abad ke-14, dengan para pemikir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Mereka berupaya mengintegrasikan ajaran agama dengan rasionalitas sehingga menghasilkan pendekatan epistemologis yang khas. Misalnya, Al-Farabi menekankan pentingnya logika Aristotelian sebagai instrumen berpikir ilmiah. Sementara Ibnu Sina memformulasikan sistem metafisika dan epistemologi yang berpengaruh pada tradisi Barat, bahkan hingga masa Renaissance. Dari sisi epistemologi, filsafat Islam menekankan 3 sumber utama pengetahuan: indera, akal, dan intuisi. Indera memberikan pengalaman empiris, akal menyusun abstraksi dan konsep, sementara intuisi ilham dipandang sebagai jalan tertinggi untuk mencapai kebenaran hakiki.
Inilah yang membedakan filsafat Islam dari tradisi filsafat Barat murni yang cenderung menekankan rasionalitas dan empirisme, atau dari filsafat Timur yang lebih mistis. Dalam konteks filsafat ilmu modern, filsafat Islam dapat memberikan kerangka pemikiran alternatif tentang sains dan pengetahuan. Misalnya, epistemologi Ibnu Khaldun mengenai ilmu sosial sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat dan manajemen kontemporer. Ia menekankan bahwa pengetahuan bukan hanya hasil dari proses akal dan pengalaman, tetapi juga terikat pada konteks sosial, politik, dan budaya. Hal ini dapat menjadi dasar refleksi dalam manajemen modern, terutama terkait etika, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Selain itu, filsafat Islam mengajarkan adanya kesatuan ilmu, unity of knowledge. Konsep ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, yang dalam konteks manajemen modern dapat diterjemahkan sebagai integrasi antara nilai-nilai etika, spiritualitas, dan praktik manajerial. Manajemen bukan sekadar teknik mengatur sumber daya, melainkan juga seni mengelola manusia berdasarkan prinsip moral dan keadilan. Lebih jauh lagi, filsafat Islam juga dapat menjadi dasar untuk memahami konsep keberlanjutan sustainability dalam dunia manajemen. Prinsip keadilan sosial, keseimbangan, dan amanah dalam pengelolaan sumber daya dapat dipandang sebagai pijakan etis untuk membangun organisasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembahasan filsafat Islam dalam filsafat ilmu bukanlah sekadar kajian sejarah pemikiran, tetapi juga sebuah refleksi kritis yang relevan untuk menjawab tantangan kontemporer. Ia menawarkan pandangan integratif, humanis, dan transendental yang dapat memperkaya cara pandang mahasiswa pasca sarjana dalam melihat ilmu pengetahuan dan manajemen sebagai satu kesatuan. Sebagai sebuah upaya untuk menempatkan Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan religius, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang memberi arah pada cara berpikir, cara memperoleh pengetahuan, serta cara memahami realitas. Filsafat Islam hadir sebagai bagian dari dinamika pemikiran global, di mana Islam bukan hanya berbicara tentang wahyu, tetapi juga tentang akal, pengalaman, dan intuisi sebagai instrumen manusia untuk mencapai kebenaran. Dengan demikian, filsafat Islam menekankan keseimbangan antara dimensi transendental dan rasional, antara yang metafisik dan empiris, serta antara yang normatif dan historis. Sejarah filsafat Islam berakar dari perkembangan pemikiran para filosof Muslim klasik seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan Al-Ghazali. Mereka bukan hanya sekadar menyalin filsafat Yunani, tetapi juga melakukan proses kreatif dengan menafsirkan dan mengembangkan gagasan-gagasan tersebut dalam bingkai Islam. Al-Farabi misalnya menggabungkan konsep logika Aristoteles dengan visi politik Islam. Ibn Sina menyusun sistem metafisika yang menghubungkan wujud wajib Allah dengan wujud mungkin makhluk. Ibn Rushd menegaskan harmonisasi antara wahyu dan akal, sementara Al-Ghazali menekankan pentingnya intuisi dan pengalaman spiritual, kasif, dalam melampaui keterbatasan akal. Tradisi pemikiran ini membentuk fondasi bagi epistemologi Islam yang berlapis, rasional, empiris, dan intuitif. Dalam kerangka filsafat ilmu, filsafat Islam menawarkan paradigma yang khas. Pertama, kebenaran tidak semata-mata hasil dari rasio murni seperti dalam positivisme barat, melainkan bersumber dari 3 pilar, wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu menempati posisi tertinggi sebagai sumber pengetahuan absolut. Akal berfungsi untuk memahami dan menafsirkan realitas, sedangkan pengalaman, baik empiris maupun spiritual, menjadi sarana untuk menguatkan pemahaman. Model ini menjadikan filsafat Islam lebih integratif dan komprehensif dibandingkan dengan epistemologi barat yang cenderung dikotomis. Kedua, filsafat Islam memandang ilmu tidak bebas nilai, melainkan terikat dengan etika dan tujuan hidup manusia. Ilmu diarahkan untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati, sa'adah, yang dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Oleh karena itu, epistemologi Islam tidak berhenti pada penguasaan realitas empiris, tetapi menempatkan ilmu dalam orientasi transendental yang berujung pada pengakuan terhadap Sang Pencipta. Pandangan ini menolak sekularisasi ilmu yang memisahkan pengetahuan dari moralitas dan spiritualitas. Ketiga, filsafat Islam memberi ruang pada pluralitas metodologi. Akal dan logika digunakan untuk memahami fenomena alam dan sosial, tetapi intuisi dan tasawuf dianggap sebagai jalan sahih untuk mengakses pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh rasio semata. Hal ini melahirkan dialektika yang unik,
Di satu sisi, rasionalitas tetap dijunjung tinggi. Di sisi lain, dimensi batiniah dan spiritual tetap diakui sebagai jalan sah menuju kebenaran. Dari sinilah muncul konsep ilmu laduni, yakni pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Allah melalui ilham atau pengalaman spiritual mendalam. Relevansi filsafat Islam dalam konteks modern sangat signifikan. Dalam era globalisasi dan dominasi sains positivistik, filsafat Islam menawarkan kritik terhadap reduksionisme yang hanya mengakui kebenaran empiris. Filsafat Islam menegaskan bahwa sains harus diintegrasikan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan spiritualitas. Misalnya, dalam bidang bioetika, filsafat Islam memberikan landasan etis dalam isu-isu seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, hingga teknologi kecerdasan buatan, dengan menimbang maslahat, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat Islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan intelektual, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer. Selain itu, filsafat Islam juga memiliki dimensi dialogis. Ia tidak menutup diri dari perkembangan pemikiran Barat atau Timur, tetapi justru mengajak pada integrasi yang kritis. Pemikiran Ibn Rushd tentang harmonisasi wahyu dan akal, misalnya, masih relevan dalam membangun dialog antara agama dan sains. Pemikiran Al-Ghazali tentang keterbatasan akal dan pentingnya dimensi spiritual juga dapat dijadikan refleksi atas krisis modernitas yang melahirkan kekosongan makna di tengah kemajuan teknologi. Dengan cara ini, filsafat Islam berperan sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, antara spiritualitas dan rasionalitas. Pada akhirnya, filsafat Islam dalam kerangka filsafat ilmu bukan sekadar diskursus akademik, melainkan sebuah paradigma hidup yang mengajarkan bahwa pengetahuan harus membawa manusia kepada kesadaran transendental, keselarasan etis, dan kemajuan peradaban. Ia mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang mendekatkan manusia kepada kebenaran hakiki dan pada saat yang sama membimbingnya dalam memecahkan persoalan kemanusiaan. Dengan keseimbangan antara wahyu, akal, dan pengalaman, filsafat Islam menempatkan dirinya sebagai pilar penting dalam perjalanan filsafat ilmu yang berorientasi pada keutuhan manusia dan keagungan Tuhan.